Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Ronita. Kali ini saya mau menjelaskan tentang double tip. Jadi apa itu double tip? Aplikasinya untuk apa aja di percetakan, termasuk digital printing ya. Jadi double tip itu adalah media yang punya dua sisi yang ada lemnya. Jadi medianya ini nanti kalau kita buka gitu kan, dia punya dua sisi ya, depan sama belakang. Nah, depan ada lemnya, belakang ada lemnya. Jadi itu makanya disebut double tip gitu. Jadi dia fungsi utamanya itu adalah untuk merekatkan dua media. Jadi merekatkan dua media yang awalnya istilahnya tidak ada lemnya menjadi bisa ada lemnya. Jadi seperti itu. Nah, double tip sendiri itu jenisnya macam-macam, banyak sekali. Ini yang kita mau jelasin untuk sementara ini adalah double tip yang paling banyak kita pakai atau dipakai di Ronita. Itu ada tiga ya jenisnya. Jadi itu yang tipis, ini yang tipis nih, dua ini tipis. Tapi ini dua ini beda. Yang satu itu tidak transparan, yang satu transparan atau bening gitu. Jadi sama-sama tipis, tetapi yang satu bentuknya itu kayak tisu. Jadi dia kayak kertas tisu, punya dua sisi depan belakang. Nah, makanya biasa disebut juga double tip tisu gitu. Sedangkan yang ini bening, dia bening transparan kayak jelly, makanya juga biasa disebut juga double tip transparan jelly kayak gitu. Nah, kalau yang ini kebetulan kita pakai mereknya Max Decal, yang transparan kita pakainya 3M. Nah, ini yang transparan ini jenisnya juga macam-macam, mereknya macam-macam, mulai dari yang Cina sampai yang 3M sampai yang Max Decal kayak gini ada. Yang bening juga begitu, mereknya macam-macam. Kayak gini nih nggak ada merek, yang ini 3M gitu kan. Apa itu banyak sekali. Jadi kalau kita bicara merek tentu akan banyak sekali, tetapi yang paling penting kita pahamin dulu bahwa ada yang bening sama yang nggak bening atau yang tidak transparan. Tentunya yang bening itu kita aplikasinya nanti untuk seperti ini. Kita bahas yang bening dulu ya. Nih, jadi untuk mounting foto nih contohnya. Jadi ini misalkan kita kertas foto, kertas kayak gini lah ya, cetakan kayak gini. Nah, kalau kita mau tempel dari dalam, ini kan berarti lemnya harus ada dalam kan, kayak gitu. Kita bisa aja pakai stiker transparan, mirror dan sebagainya. Tetapi kalau medianya misalkan tidak stiker, misalkan medianya kertas foto, tentu kan nggak bisa, ya kan? Kertas foto yang benar-benar kertas foto, itu tentu dia nggak bisa ditempel dari sini kan. Makanya dia butuh double tip dulu, butuh double tip. Nanti double tip tempel di sini, terus baru dia akan ditempel di sini. Jadilah seperti ini contohnya ya. Ini saya nggak demoin prosesnya dulu karena kita memang pengen membahas dulu tentang double tip kayak gitu. Nah, sekali lagi tadi kan double tip itu untuk membuat media yang kayak gini nih, yang benar-benar bukan stiker kertas, misalnya cetakan kertas. Dia bisa jadi ada lemnya. Nah, ini kayak gini nih, saya tempel. Ini saya tempel, terus kemudian saya potong, nah kayak gini. Maka dia ini udah stiker, dia jadinya stiker. Jadi dia akan menjadi stiker kayak gitu. Sama seperti ini papan MDF ya, papan MDF. Ini saya tulis mau bikin sign ceritanya, misalkan mau saya tempel di depan, beli di Ronita ya, atau biasanya exit dan sebagainya. Nah, tapi kalau ini mau ditempel di tembok gimana? Gitu kan? Mau tempel di apa? Meja atau di papan kan susah, nggak ada. Nah, ini pakai double tip. Nah, contohnya kalau untuk yang kayak gini kita bisa pakai double tip foam kayak gini nih, double tip kayak gini, simple. Jadi kita potong dulu atau tempel dulu terserah. Ini kayak gini nih, set gitu kan. Nah, dia ini nanti sudah jadi stiker. Ini kan double tip. Nah, makanya double tip itu yang bisa dipakai untuk media yang bukan stiker menjadi stiker. Nah, beres kayak gitu. Sama seperti kardus ini tadi ya, kardus ini tadi ini kan bukan stiker aslinya, tapi kalau dikasih double tape bening kayak gini dia juga jadi stiker kayak gitu. Jadi teman-teman yang main sign, main apa papan-papan kayak gini pakai double tape udah bisa kayak gitu. Ada double tape foam, ada double tape yang tisu. Nah, yang tisu itu seperti ini, saya contohin. Jadi
Ini ya. Bentar. Nah, ini dia tipis sekali. Atau nanti di video sendiri aja. Dia tipis sekali nih, ini tisu. Nanti dia bisa apa? Misalkan nanti aja Mas kita video nanti ada video di belakang aja ini. Jadi double tip itu banyak sekali ya. Bisa untuk hardcase nih, kayak gini untuk nempel hardcase kayak gitu bisa. Untuk nempel kayak gini mounting film. Nah, ini seperti tadi yang saya bilang, kalau kita nggak punya stiker transparan, kita bisa pakai art karton atau foto paper, terus kemudian dikasih double tape, tempel ke mika, ke akrilik kayak gini juga bisa. Jadi fungsi dari double tape itu banyak sekali ya. Ini tersedia di Ronita, bisa beli yang untuk transparan, untuk yang tisu juga ada. Sama misalkan kayak gini nih, bikin kayak gini nih akrilik, cetakan akrilik, biar bisa ini kan nggak ada ininya nih, nggak ada apa lemnya kan. Nah, kalau kita pengen dia berubah jadi lem, itu bisa. Saya pakai tisu aja. Misalkan ini pakai metrikal nih, gitu kan. Jadi kita bisa bikin, intinya dengan double tape itu kita bisa bikin aneka stiker dengan media apa aja gitu. Jadi benda media yang awalnya bukan stiker bisa kita jadikan stiker dengan mudah. Misalkan ini ya, ini kita tempel double tape nih pakai tisu. Kita saranin sih kalau untuk yang kayak gini-gini yang biasa itu tisu, tapi kalau untuk yang bening-bening yang kaca itu pakai yang bening gitu. Nah, ini udah kan ya. Jadi dia bisa jadi nih, misalkan kita mau nempelin kayak gini. Tuh. Jadi dua. Dia udah kuat. Gak gampang lepas. Tuh. Ya, jadi sekali lagi ini salah satu fungsi double tape untuk membuat misalkan kayak gini benda bolak-balik atau dia nanti ditempel di sana ya. Jadi sekali lagi double tape itu bisa dipakai untuk macem-macem gitu, mulai dari stick. Pokoknya intinya dia membuat benda yang awalnya tidak ada stiker, yang nggak ada lemnya, bisa nyempel kayak gini nih. Ini mika nih, cetakan mika. Kalau kita kasih double tape belakangnya, maka dia jadi stiker mika seperti itu. Jadi terus mana lagi? Nah, ini nih, ini yang paling penting nih untuk anak-anak cross, anak-anak apa motor, terutama yang cetak dekal ini. Kalau misalkan kita butuh cetakan dekal yang tebal, terus dia kan tebal kan ya, suka ngangkat kalau lemnya stikernya nggak kuat. Nah, ini harus ditambahin ini apa 3M seperti ini gitu. Karena 3M ini yang paling bagus, yang paling apa ya istilahnya kuat lah gitu istilahnya. Jadi udah kayak gini, nanti ditempel di sini kuat dia, permanen. Jadi ini yang standar internasional, yang standar apa? Standar cross lah, itu pakai double tape. Oke, jadi itulah penjelasan singkat dari fungsi sebuah double tape gitu kan ya, fungsi dari double tape. Jadi ada beberapa jenis double tape. Kalau yang ini khusus mounting ya, ini khusus mounting untuk tembok, untuk misalkan pasang poster dan sebagainya. Kalau ini bisa semua, dia di tembok juga bisa, tapi kurang cocok lah. Kalau tembok paling kuat ini. Tapi kalau untuk aplikasi motor, stiker atau sign in atau rambu-rambu dan sebagainya, dua ini, yang tisu sama yang transparan. Ya, segitu. Kalau ada yang pengen ditanyakan, kurang jelas dan sebagainya, komen aja. Insya Allah saya akan jawab informasi detail tentang double tape ini. Sebenarnya masih ada satu lagi yang bening, itu yang khusus untuk helm atau aksesoris motor, mobil. Nah, untuk teman-teman yang biasa main aksesoris motor atau mobil, biasanya yang ini minimal. Tapi dia ada lagi yang jenis PB yang tipis sekali, untuk helm-helm are kayak gitu. Udah aksesorisnya dia ada kayak gitu. Cuman stok lagi kosong, jadi saya nggak bahas itu. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.